A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dari mana inspirasinya? Itu Ayaman buka surat Al-Furqan tadi ayat 50. Walaqad sarrafna bainahum liyadzakkaru. Fa'aba aktsarun nasi illa kufur. Walaupun cerita ini, cerita ayat sebelumnya tentang hujan, ya kan? Nih. Wa huwallazi arsala riyaha busyram baina yaday rahmati wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air langit yang sangat suci. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Walaqad sarrafna bainahum liyadzakkaru. Allah kasih perumpamaan hujan, perumpamaan air, perumpamaan rezeki. Perumpamaan ini kan tanda kutip pengetahuan atau mungkin bisa dibilang teori. Kalau bahasa ayah kemarin itu teori. Teori yang apa? Kita tidak cukup hanya sekedar tahu ilmunya saja. Harus ada latihannya dan pertandingan atau punya lawan gitu. Fa'aba aktsarun nasi illa kufur. Kebanyakan manusia, kata Allah, tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan itu. Maka cara untuk ngedownkan orang ini, cara untuk ngasih pelajaran, biasanya yang paling mudah adalah dikasih masalah. Waktu bujang misalnya berhasil sukses, tahu-tahu tiba-tiba jatuh dan tumbang. Dulu saya pengusaha sukses, Ustadz. Iya, sekarang habis, Ustadz. Tapi apa pelajarannya, Kak? Apa pelajarannya, Tuan? Apa pelajarannya, Puan? Wasilah saya jatuh, wasilah saya bangkrut. Saya jadi pergi ke masjid. Gara-gara jatuh, gara-gara bangkrut, saya ngerti apa yang itu disebut dengan berkah. Gara-gara jatuh, gara-gara bangkrut, saya tahu, oh ternyata bisnis yang saya jual dulu, perniagaan yang saya dagangkan dulu, tidak jelas halal haramnya. Dari mulai sumber bisnisnya, sumber modalnya, sampai sifat dan zatnya. Jadi sifatnya haram, zatnya juga haram. Dulu otak saya cuma cuan aja, yang penting profit. Hari ini bukan cuma sekedar cari duit atau dapat profit, tapi saya belajar bagaimana mendapatkan rezeki atau keberkahan rezeki. Walaqad sarrafna bainahum liyadzakkaru. Berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah itu untuk jadi pengingat buat kita. Kalau ada yang bilang experience is the best teacher, maka ini mungkin kita perlu edit. Another person experience is the best teacher. Guru yang terbaik adalah pengalaman orang lain. Selalu ada pengalaman-pengalaman dari hidup orang lain yang kita bisa ambil pelajaran. Tapi akan tambah kuat dia, powerful dia ketika kita ngalami sendiri. Itu apa? Hentaan pertama itu Masya Allah. Tadi di awal ayat yang sering sudah saya ulang-ulang 25-28. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sebelumnya saya pengen nyapa dulu ya. Terima kasih, jazakumullah khair. Ini ada yang dari Malaysia, ada yang dari Malaysia. Kemudian ada juga yang dari Kuwait. Masya Allah. Jam berapa di Kuwait sekarang? Mungkin dekat dengan Makkah Madinah. 2:30 subuh. Suka Ustadz ini pandai cakap Melayu.
Saya memang orang Melayu, Pontianak. Saya dari Malaysia, selalu tengok live Ustadz. Oh ya, Malaysia di mana Puan? Malaysia di mana Kak? Kami di Pontianak, Kalimantan Barat, West Borneo, dekat dengan Kuching. Mungkin di Semenanjung kayaknya. Yang nonton-nonton ini rata-rata Malaysia Semenanjung, KL. Oh, Johor. Saya sudah sampai ke Pagoh, kemudian Muar. Jadi sudah sampai ke sana. JB terus masuk ke Singapura. Kelantan, oh, orang Kelate. Jauh orang Kelantan sampai sini ya. Kira KL tadi. Oke, kita lanjut ya. Selamat. Saya dari Pontianak, makanya bahasanya Melayu. Apa, kemana, kayak Upin Ipin gitulah. Udah sampai Johor, alhamdulillah. 2010-2011. Nah, tadi tuh. Saat itu fase 2010-2011 tuh fase-fase saya nyalahkan orang lain. Persis kayak ayat 28, 25, 28 ini. Apa yang terjadi? Ya alhamdulillah hidup babak belur. Susah ya. Tapi tambah susah. Gara-gara nyalakan orang lain. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Salah kawan saya nih. Salah teman saya nih. Saya Ustadz dari Depok, senggol dong gitu. Gimana senggolnya? Ini. Jadi kita semakin sering belajar hari ini bahwasanya menyalahkan orang lain atau menyalahkan siapapun tidak menyelesaikan permasalahan apapun. Ini kan teorinya. Latihannya gimana? Itu tarik nafas. Nggak mempan tarik nafas saya man. Ya udah tarik tunai. Duetkah selalu solusinya? Ternyata enggak. Banyak orang hari ini justru di tengah-tengah dia punya duit, justru habis babak belur dia bingung. Kenapa dia nyalahkan temannya? Lalu dia bilang, laqad adallani ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Syaitan ya lafaznya di sini. Setan itu kita sama-sama tahu berbentuk jin dan manusia. Usikum wa nafsi bitaqullah, Bang Kakak. PR besarnya kita nih ada di amal soleh. PR besarnya kita nih ada di praktek. Betul gak? Kalau bicara teori banyak yang tahu. Banyak yang paham. Turunlah ke lapangan gerakan infak ala tulis. Berapa yang turun? Alhamdulillah ya. Kadang-kadang beliau. Nanti kadang-kadang beliau juga. Habis itu beliau lagi. Ya beliau lagi gitu. Nanti ada waktu ya beliau. Habis itu beliaunya. Habis itu beliau. Action ini apa Kakak? Ya kan? Amal soleh ini, oke dengar kajian, duduk semangat, begitu keluar, hilang semua. Kenapa ada kita buat pasukan amal soleh? Kenapa diajarkan sampai sedetail-detail? Habis makan, piring disusun. Kalau lagi makan sama keluarga, handphone disusun. Tumpuk handphonenya. Mau makan, baca doa. Semoga pakai makanan minum jadi energi beramal soleh, menjadikan kami sebagai hamba yang pandai bersyukur, menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dan keistiqomahan. Ya kan? Kenapa itu kita keluarkan doa-doa itu? Melatih. Kita jalan, susun sendal, masuk satu tempat sendalnya dibalik, betul nggak? Hal kecil. Baju jangan sampai kotor, jangan sampai bau bengam, betul nggak? Begitu lewat seng, alamak orang cium baunya. Tahu kan bau seng itu? Jadi Henry bukan malaikat, Henry bukan kudanil lah gitu nanti harus gitu. Ngeri kalau udah bukan malaikat nih kan? Saya sudah dengarkan Ustadz ini sejak 2008. 2008 saya masih di Poso. 2018 kali maksudnya. Minta dibikinkan flyer SOP makan. Mau saya pasang di rumah mertua, ha? Oh rumah makan. Sedang nggak? Saking semangat tempel, ya kan?
Sejak dengar Ayaman kencing, jadi mikir-mikir kalau mau berdiri. Maksudnya? Cobalah kalau nulis tuh yang benar gitu. Sejak dengar Ayaman kencing, jadi mikir-mikir kalau mau berdiri. Paham sih saya maksudnya. Cuma ini kan bisa jadi fitnah nanti. Sejak dengar Ayaman mengajarkan kencing jongkok, ya kan jadi mikir-mikir gitu maksudnya. Banyak informasi setengah-setengah di dunia ini. Nah, pekerjaan yang paling enak habis itu apa ketika terjadi kejadian sesuatu yang tidak pas, tidak sesuai? Ngapain? Salahkan orang. Salahkan orang pokoknya. Ini sudah di neraka aja masih kayak gini. Maka Kakak latihan itu, kan tadi kan ngerti teorinya, habis itu latihan, ini saya kasih rumusnya ya, dari ayah John kemarin tuh. Satu kan tahu ilmunya. Oh begini cara main bola. Ya kan? Kalau sentuh handsball, kalau begini nendangnya ini out, ini in. Kita ngerti teorinya. Tapi apa cukup teori? Harus ada latihan. Oh latihan nendang, latihan lari, bagaimana passing, bagaimana bagi bola. Dah? Nah ini yang paling penting. Dari main bola itu harus ada lawannya. Coba Bang Kakak main bola seorang. Tendang-tendang seorang. Yang saya pernah sampaikan sama anak gontor, apa kalimatnya? Araftu dzalik. Anak-anak pondok, anak-anak pesantren ngomong tentang Quran, apa? Saya tahu itu. Araftu dzalik. Tapi udah latihan. Udah praktek, udah action. Oh, ini PR panjang. Sama kayak saya dulu tahu ayat Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Ya kan? Saya pikir tuh nunggu, ternyata proaktif kan? Nih ayatnya. Surat Ar-Ra'du ayat 11. Ini ayat kita harus aktif. Kita yang harus kirim sinyal, aku mau berubah ya Allah. Aku enggak mau hidupku kayak gini-gini aja terus. Saya pengen punya kehidupan yang jauh lebih baik. Dan Allah kasih wasilah-wasilahnya. Allah kasih orang-orang yang bisa mempertemukan. Siapa yang bisa berubah? Ya kita. Dari sekian banyak SPA di Munzalan, sekian banyak yang nonton subuh ini, siapa yang betul-betul sungguh-sungguh mau ngulang lagi, pelajari lagi, ngapalkan lagi, mempraktekkan lagi. Oh, limited edition. Kayak analogi telur saya bilang. Jadi kalau dari dalam dia jadi ayam, kalau pecahnya dari luar dia jadi telur dadar. Telur dadar murah, tapi kalau ayam jadi mahal. Manusia juga gitu. Motivasi dari dalam, keinginan dia untuk berubah, untuk punya upgrading keimanan yang lebih baik, itu yang hari ini akan membuat kita jauh lebih baik dalam menentukan jalan hidup dan apapun yang sedang kita pilih. Maka lahum mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada instruksi dari langit untuk tentukan. Kata Allah, aku utus malaikat-malaikat ini untuk menyertaimu secara bergiliran dari depan dan belakang, menjaganya atas perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Perjuangan berat, perjuangan kuat kita adalah melawan diri kita sendiri. Ini yang tiap hari kita lakukan sampai kita mati ngadap Allah. Dan ini tidak cukup hanya teori. Ada perlu latihan-latihan tiap hari. Latihan-latihan kecil, start small, start easy yang saya bilang. Nanti akan kita menghadapi lawan-lawan. Jadi hari ini 3 poin aja. Tahu teorinya, harus mau maksa diri latihan, dan harus punya lawan. Jadi Allah suruh kita bergerak, Allah suruh kita jemput bola, Allah suruh kita aktif, jangan diam. Sebisa dan semampunya. Mastata'tu. Tahu teorinya? Paksa diri untuk latihan dan harus punya lawan. Ada teman bertanding. Sparring partner. Wah, gitu bahasanya perindavan. Sekarang kawan-kawan coba jawab jujur. Banyak orang yang pintar yang tahu teori. Kajian. Belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Bicara teori, full teorinya. Begitu praktek, habis. Telepe-lepe dia. Betul nggak? Mari kita menebus dosa di masa lalu. Takbir. Wow, Allahu Akbar. Besok subuh, mana yang takbir-takbir tuh? Bikin acara besak-besak. Ya kan? Bikin acara besak-besak, bikin acara hebat-hebat. Ternyata begitu selesai bikin sampah juga hebat. Habis tuh orang sorot. Nih kata orang. Acaranya bagus kayaknya. Ternyata rusak gara-gara sampah, gara-gara kantong plastik dan segala macam. Kita perbanyak latihan abang kakak. Dan latihan-latihan itu bentuknya bisa ujian keburukan, bisa ujian kebaikan. 2, 1, 3, 5. Ayo. Nah, seperti apa nanti kelanjutannya akan dilanjutkan sama dia udah siapkan materinya random. Nah, itulah pentingnya belajar. Saya duduk di sini kayaknya nanti bagus ini. Ini namanya tahu teori. Udah ikut berapa lama darah studi dari Pontianak di Munzalat? 2018. Nah, hari ini baru dikasih kesempatan untuk ngomong di SMK. Abang kakak nanti mohon ini ya, mohon doanya. Ini anak-anak lagi belajar. Allahumma paksain. Apa? Allahumma paksain. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menyebutkan keburukan dan kebaikan sama-sama gempuran, sama-sama bikin kita bergoyang. Kapan kita ingat Allah? Apakah saat susah saja? Atau saat berdiri, duduk, baring, kita tetap ingat sama Allah. Dan itu latihannya sampai mati. Ada orang jago di teori, jago juga latihan, tiap hari latihan. Tapi tak pernah ada lawan, tak pernah tanding, tak pernah ketemu musuh, tak pernah kompetisi secara langsung. Mentalnya gimana? Misalnya dibayangkan klub sepak bola, kerjanya latihan aja terus. Tapi tidak pernah tanding, tidak pernah kompetisi, tidak pernah ngerasakan kalah. Hanya mau menang ya terus, nendang bola, tapi tidak pernah latihan. Mana prakteknya? Allah bikin kehidupan kita nih 3 level tadi. 1, ngerti teori. 2,
Harus sering-sering latihan dan harus ada lawannya. Di situ kita belajar. Seperti apa kelanjutannya? Nah, silakan Bang Restu melanjutkan. Saya tidak tahu dia mau melanjutkan apa. Jadi abang kakak, mohon doanya ya, ini anak-anak Ayaman, santri-santri di Munzalan sedang belajar. Tentu banyak kurangnya kalau mau dikritisi ya. Abang kakak misalnya kritisi 1 ya saya bisa kritisi 100 gitu. Tapi ini kapan lagi mereka dikasih peluang, dikasih ini untuk ya kaderisasi gitu. Ngerasakan duduk di kursi Ayaman ini kayak apa rasanya gitu. Kan selama ini kan nonton, dengarkan SMK, datang SMK. Oh iya Ayaman, siap Ayaman. Begitu dia duduk di kursi ini, bergegar dia nengok live Indonesia kan, baru dia tahu, gitu rasanya ngisi SMK ya. Baru dia nanti dengarkan SMK. Allahumma, coba bilang, paksain. Ya kan? Dah, silakan Restu. Nama gak Restu? Kemana dia ngomong nanti? Saya duduk di sini atau gimana? Apa? Oh dia di bawah, saya di atas meja gitu maksudnya. Nanti tak keluar dia dah. Sila, Restu, lanjutkan. Jangan bubar dulu Abang Kakak ya. Pastikan setelah ini. Setelah yang satu ini gitu. Bang Banjir. Siap. Bismillah ya. Duduk sini, duduk sini. Abang Kakak ini lagi belajar beliau. Bismillah.